datang langsung ke Amerika. Wanita utusan Indonesia ini masuk sidang PBB membawa pesan dan dukung Palestina. I'm here today to fight for humanity. I'm here today to fight for justice for the Palestinian people. I'm here today to call for an end to the violence and for immediate ceasefire. The only question we should ask ourselves is, how much longer shall we let these atrocities continue? All of us know that this conflict is asymmetric by nature between Israel, the oppressor, the occupying power, and the Palestinian, the occupied, who are continuously being oppressed. Occupation is the core issue. The international community owes the Palestinian people a long overdue independent state of Palestine, living side by side in equal footing with all of us. This continued occupation and aggression by Israel does not only warrant condemnation, but it is also a grave violation of international law that demands our actions. Thus, I call the UN General Assembly to take 3 actions. The General Assembly should demand for an immediate, durable, and fully respected ceasefire. Konflik antara Palestina dan Israel telah menarik perhatian banyak negara Islam untuk melakukan serangan kutukan terhadap Israel dan menuntut diakhirinya serangan di jalur Gaza. Bahkan, wanita utusan Indonesia ini telah datang khusus ke Amerika untuk meminta PBB menghentikan serangan di jalur Gaza yang telah menewaskan warga sipil. Wanita Indonesia, delegasi dari pemerintah Indonesia, secara khusus membawa pesan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengambil tindakan nyata untuk mengatasi situasi di Palestina, yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berhasil masuk sidang umum PBB sebagai delegasi atas nama Indonesia. Sesi yang memperdebatkan isu global, khususnya konflik Israel dan Palestina, menjadi topik utama diskusi. Dalam pidatonya, wanita Indonesia utusan pemerintah memberikan pidato resminya pada sesi tentang konflik Israel-Palestina, melakukan lobby atas nama kemanusiaan. Hari ini saya hadir di sini untuk berjuang demi kemanusiaan. Hari ini saya hadir di sini untuk berjuang bagi keadilan masyarakat Palestina. Demikian tutur Menlu Retno pada debat terbuka Majelis Umum PBB yang disiarkan melalui UNTV. Retno mengatakan kekerasan yang terjadi di Palestina telah memakan banyak korban jiwa, termasuk anak-anak dan perempuan. Ia menjelaskan dunia memahami bahwa konflik yang terjadi bersifat asimetris, yakni antara Israel sebagai negara penjajah dan penindas, dan Palestina sebagai negara yang diduduki dan terus-menerus tertindas. Akhirnya Republik Indonesia bertindak soal konflik Israel-Palestina. Retno Marsudi beberkan 3 langkah untuk bela Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali mengeluarkan pernyataan terkait sikap Indonesia terhadap konflik yang kembali memanas antara Palestina dan Israel. Dalam keterangan tertulis, Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia harus bertindak bersama demi mewujudkan keadilan bagi rakyat Palestina. Kita harus bertindak bersama sekarang. Keadilan harus didapatkan rakyat Palestina. Itulah ujar Menlu Retno Marsudi sebagaimana dikutip pikiran rakyat Depo.com. Lebih lanjut, Menlu Retno Marsudi juga menyebutkan beberapa langkah yang akan dilaksanakan oleh Organization of Islamic Cooperation atau OIC atau Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI. Ia menuturkan 3 langkah yang digarisbawahi pada saat pertempuran luar biasa tingkat Menteri Komite Eksekutif OKI yang digelar pada Minggu 16 Mei. 3 langkah tersebut yakni memastikan persatuan, memastikan pembebasan, dan tetap fokus dalam meraih kemerdekaan Palestina. Pada pertemuan luar biasa tingkat Menteri Komite Eksekutif OKI yang digelar kemarin, saya menggarisbawahi 3 langkah yang harus dilakukan OKI. Memastikan persatuan, memastikan pembebasan segera, dan tetap fokus untuk mencapai kemerdekaan Palestina. Itulah tutur Menlu Retno Marsudi memaparkan. Untuk diketahui, saat ini konflik antara Palestina dan Israel tengah memanas, usai kedua pihak saling membalas serangan.
Kabar terbaru menyebutkan Israel kembali melakukan pengeboman di Gaza dan terhitung sudah 7 hari berturut-turut. Serangan dilancarkan oleh Israel. Hingga saat ini sebanyak 197 warga Palestina tewas, termasuk 58 anak-anak akibat serangan yang dilancarkan oleh Israel. Tak hanya itu, korban tewas sebanyak 1.235 warga Palestina juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Disampaikan oleh United Nations Relief and Works Agency atau UNRWA, yang merupakan agensi untuk pengungsi Palestina. Sebanyak 35.000 warga Palestina di Gaza sudah mengungsi di wilayah lain di negara tersebut. Sementara itu, sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menghubungi Presiden Palestina Mahmud Abbas atau membicarakannya kemungkinan gencatan senjata terkait konflik di Yerusalem dan tepi barat. Joe Biden menegaskan agar Hamas menghentikan serangan roket kepada Israel. Indonesia, Malaysia, dan Brunei keluarkan pernyataan bersama Jokowi. Kami mengutuk agresi Israel di Palestina. Upaya meredakan konflik Palestina dan Israel yang meningkat akhir-akhir ini terus dilakukan Indonesia serta negara-negara lainnya. Terbaru, Indonesia menyampaikan pernyataan bersama dengan pimpinan Malaysia dan Brunei Darussalam. Pernyataan sikap itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui akun Twitternya @jokowi. Setidaknya ada 9 poin yang disampaikan Jokowi bersama Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. Kami mengutuk dalam istilah terkuat pelanggaran dan agresi terang-terangan yang berulang kali dilakukan oleh Israel yang menargetkan warga sipil di seluruh wilayah penduduk Palestina, khususnya di Yerusalem Timur dan jalur Gaza. Begitulah tulis pernyataan bersama tersebut. Selanjutnya, pemimpin 3 negara meminta semua pihak menahan diri serta meminta kedua pihak yang terlibat konflik menerima kehadiran internasional, sementara Al-Quds untuk memantau penghentian permusuhan. Selanjutnya, mendesak Dewan Keamanan atau PBB segera bertindak dan mengambil semua tindakan untuk menjamin keselamatan serta perlindungan warga sipil Palestina. Kemudian, pemimpin 3 negara ini menyerukan kepada komunitas internasional untuk tetap teguh dalam komitmen mereka untuk menjaga solusi 2 negara demi mencapai negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Kami menegaskan kembali solidaritas dan komitmen kami kepada rakyat Palestina, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan menciptakan negara Palestina yang merdeka serta berdaulat, bunyi pernyataan tersebut.